Bismillahirrahmanirrahim. Berkumpul bersama dalam meminta cinta kepada Sang Terkasih. Tidak ada cinta kecuali terbalas dengan cinta. Maka cintailah orang-orang yang baik, yang telah mendapatkan sejatinya anugerah cinta abadi, meskipun ia belum mencintaimu. Kelak, karena sebab cinta itulah yang akan merubahmu menjadi lebih baik. Dan itu pasti, karena itu datang terdengar dari lisan sang muara cinta sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan dikumpulkan dan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatu wassalamu daimaini bila mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita rutin berkumpul pada malam hari Minggu, rutinitas pengajian Majelis Ar-Ratib Banten. Alhamdulillah kita dikasih nikmat, masih bisa datang, masih bisa nyampe, masih bisa berkumpul menyebut nama Allah dan menyebut kekasihnya Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam alaihi kita bahkan ke habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menuntun kita bisa duduk di sini bersama membaca kitab maulid beliau, membaca salawat kepada beliau. Dan tak lupa yang kita hormati guru besar Majelis Ar-Ratib Murabi, mudah-mudahan beliau, semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah, dibetapkan rezekinya dan membimbing kita sampai habis ya Allah ya. Dan terutama kepada para kasepuhan dari Jaha maupun dari daerah Waringin sendiri, Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Sanuri, Pak Ustadz Dewan, Masya Allah, Pak Ustadz Ari, Masya Allah, Alhamdulillah ya, Ustadz Misfi, Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, tentunya keturunan-keturunan yang soleh ya. Alhamdulillah. Tadi apa yang dinamakan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi nikmat kita dapat hadir di sini. Ya, kita di sini dapat berkumpul. Seharusnya jarang manusia ya. 1001 manusia yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam ketika kita membaca Al-Fatihah bil Qabul wa tamaman kullu dafa' li kulli kufur nikmat. Karena sifat manusiawi zaman sekarang ya, ketika Allah memberikan nikmat kita masih bisa jalan, ketika Allah memberikan nikmat kita masih bisa melihat, ketika Allah memberikan nikmat kita masih bisa sehat, Masya Allah, jarang orang yang mensyukuri hal seperti itu. Kebanyakan manusia zaman sekarang kufur nikmat ya, tidak karena apa, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Ketika sehat aja hitungnya zaman sekarang tuh picis. Kalau Allah nggak ngasih picis kita, berarti Allah nggak sayang sama kita. Itu yang ada dalam pikiran kita. Mengapa kita belajar di sini? Karena belajar sedikit-sedikit kita memahami apa arti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang Allah berikan. Orang di rumah sakit kita masih bisa berjalan, karena kita masih bisa ngumpul ngaji bersama ya. Kalau kita syukuri, Masya Allah, sangatlah banyak. Ketika Allah ambil satu aja nih
Penerangan yang ada dalam diri kita, penerangan apa? Mata nggak bisa jalan kita, masya Allah miliaran, ya. Kadang-kadang semuanya hanya kebanyakan zaman sekarang ketika kita menghitung syukur nikmat Allah itu dari uang. Yang itu masya Allah banyak amat. Padahal nikmat sehat lebih besar daripada segalanya. Apalagi nikmat sekarang kita bisa kumpul bersama, bersolawat, membaca zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya. Dengan berzikir bersama kita akan mengobati hati kita dalam kehausan, kehampaan, ya. Dengan membaca sholawat itu anugerah yang paling besar yang Allah berikan pada malam hari ini. Masya Allah, ya. Kita nggak bisa membalas, harusnya kita lebih bersyukur lagi. Wa in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambahi apa yang kita punya, ya. Kita duduk di sini belajar agar kita paham, agar kita mengerti bahwa Islam itu sangatlah indah. Masya Allah, ya. Saya tidak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin karimil aba wal ummahat, amma ba'd. Murabbi al-Ustadz Diki, Habib Syamsul, Kang Leo, alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan juga para kesepuhan dari Waringin, dari Jaha, ibu-ibu semuanya yang hadir, alhamdulillah. Perlu disyukuri, terutama masyarakat Waringin. Malam ini kita dikumpulkan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, sesuatu yang dilibatkan, yang ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad, maka akan menjadi mulia. Donatur tenda, tempat, semuanya Masya Allah, insya Allah kita semuanya akan kebagian barokah. Amin. Saya sebenarnya malu, sudah lama tidak duduk bareng bersama beliau semuanya. Awalnya sih pindah tugas Kang Ustadz Murabi, jadi sekarang sudah balik lagi ke Anyar, insya Allah nanti gabung lagi, mohon doanya saya. Amin. Sekali lagi kepada para kesepuhan, Kang Mad, Kang Nawi, Pak RT semuanya, lanjutkan. Masya Allah, di akhir zaman kita, diri kita, anak-anak kita, keturunan kita terancam. Namun insya Allah dengan seperti ini kita semuanya akan dibimbing. Ingat guru kita pernah ngomong, barang siapa yang dalam salawat, salawat itu nanti akan menjadi guru buat kita pada saat guru-guru kita sudah meninggal dunia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu saja dari saya, mohon doanya untuk pribadi saya terutama. Insya Allah saya niatkan untuk kembali gabung setelah lama pindah tugas, dan sekarang alhamdulillah wasilahnya dibalikin lagi ke Anyer. Insya Allah kembali. Waktu itu terakhir kita di Keramat Waktu, ya, pernikahan itu. Insya Allah mudah-mudahan dengan wasilahnya tadi malam Kang Mat datang terkait masalah acara ini, insya Allah kedepannya kita akan terus disambung silaturahmi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi semua yang terlibat terima kasih. Insya Allah barokah dunia dan selamat akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para muhibbin Nabi Muhammad SAW, dina zaman saat sekarang ini manusia sudah hancur kebanyakannya dan lebur. Apa yang hancur dan lebur? Itu nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita. Nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Anak-anak kita, putu-putu kita sudah hancur sekarang
bukan belajar akidah Islamnya, bukan belajar rukun Islamiyah, tapi belajarnya. Coba anak-anak kita lihat sekarang yang dipegang HP, pagi HP, malam HP, tinggal ngaji, tinggal segala-gala. Dan mudah-mudahan kita-kita yang ada kumpul di sini bisa meneruskan perjuangan para ulama, para aulia, para syuhada, sehingga kita nanti di alam mahsyar mendapatkan pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Rasul mengatakan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asrat. Barang siapa orang membaca sholawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan memberikan rahmat 10 kali kepada orang itu. Apa rahmat? Rahmat itu rikotan alal qalbi, welas asih. Jadi kita ini kalau membaca sholawat 1 kali diwelas asih atau Allah kasih sayang kepada kita 10 kali. Sayyidina Ali berkata, radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah, man shalla 'alan nabi sholatan mi'atan, barang siapa orang membaca sholawat kepada Nabi 100 kali, itu diberikan oleh Allah, diijabah dengan Allah, maksudnya 100 kali. Kita di majlis sekarang itu tadi lebih daripada 100 kali menyebutkan kanjeng Nabi. Ini nikmat paling besar kalau dibandingkan dengan dunia dengan seisi-isinya. Kenapa? Karena kalau tidak ada Nabi, tidak ada dunia, tidak ada akhirat, tidak ada neraka, tidak ada surga, apalagi pengisinya. Dalilnya hadis kursi. Hadis kursi itu kalamullah yang tidak ada dari Quran. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau tidak kamu dibikin ya Muhammad, kalau kamu tidak dijadikan ya Muhammad, tidak ada alam dunia dan sekitarnya. Ini makanya untunglah kita yang dikumpulkan di sini dengan takdir Allah, kudrat Allah, iradah Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengajak kepada anak-anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, supaya kita nanti di alam mahsyar mendapatkan pertolongan Rasul, yaitu syafaat udma. Di waktu hari kiamat, bapak lupa kepada anaknya, anaknya lupa kepada bapaknya, suami lupa kepada istrinya, istri lupa kepada suaminya. Kenapa? Karena dahsyatnya kiamat. Siti Aisyah berkata, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kiamat? Jawab Rasul, khufatan urutan. Di dalam kiamat itu nanti di alam mahsyar manusia setelanjang, tidak pakai 1 lembar pun benang. Khufatan, tidak pakai sepatu dan tidak pakai sendal. Kata Siti Aisyah, wah sawata. Menjerit Siti Aisyah, diceritakan begitu. Dan di alam mahsyar itu nanti orang banyak kehausan, orang banyak kelaparan. Manusia banyak bukan rupa manusia. Bagaimana waktu di alam dunianya? Kalau lupa kepada Allah, kalau lupa kepada Rasulullah, itu manusia bukan manusia di alam mahsyar, seperti babi hitam. Apalagi yang sudah makan riba. Sekarang riba banyak, tapi bukan dikatakan riba.
pernah di kitab diceritakan ada seorang dia pernah makan riba enggak banyak. Dia lantas berjalan mau berangkat haji ke Makkatul Mukarramah dengan anaknya. Di pertengahan jalan mati bapaknya. Anaknya cari orang yang mengurusi, ditutupi bapaknya, akhirnya ketemu dengan orang-orang. Dia langsung kata orang-orang itu, langsung sana kamu kembali lagi. Langsung dia kembali lagi, nengok bapaknya seperti babi hutan hitam. Dia menjerit, menangis sampai tiduran. Setelah tiduran dia mimpi ada orang yang ganteng, yang hebat, yang cahayanya luar biasa. Siapa dia? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengusap badannya semua. Akhirnya dia bangun, si anak itu dibuka lagi, akhirnya alhamdulillah kembali lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Itu apa? Itu berkat waktu di alam dunianya dia membaca sholawat dan banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu saja, orang-orang yang membaca banyak sholawat itu bisa menolongi orang tuanya dan tetangganya. Dan untunglah sekarang orang Waringin di sini waktu ini ada yang membaca sholawat. Jangan sampai ada yang membaca sholawat mau diusir, mau diberhentikan. Katanya gandeng Arif TV nanti gandeng tiap berang tiap puting. Ya, ia make terbang, make bedug. Naon elatna al hukmu ya dulu ma'elati wujudan wa adaman. Setiap hukum membawa ada elatnya. Apalagi hado ini dari zaman dulu, sewaktu Rasul datang ke Madinah disambut oleh pemuda dan pemudi orang Madinah, disebut sahabat Ansor. Pola al badru alaina, datanglah Kanjeng Nabi sebagaikan bulan purnama yang luar biasa menerangi dunia. Nah itu marhaba, apa artinya marhaba? Bahagia, senang kedatangan Nabi. Dan kita guys senang membaca sholawat kepada Nabi. Bukan akan dijajah oleh kita, bukan, tapi senangnya kita menyebut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung nggak kita? Untung nggak kampung yang ada begini? Terus jangan sampai malah seharusnya nyangkin tambah. Karena apa? Karena di sini, daerah sini yang begini ini sudah putus. Emang dulu ada putus riwayat. Hadroh ini riwayat, yang lainnya diroya. Idza ta'ala riwayat wa diroya kudima riwayat. Kalau menurut kaidah fikih. Ini. Apalagi ini baru dikir Ki Khalid, dikir Bengras Firasimin, itu semua ribut katanya sasar. Padahal mah dia tukang membaca kitab. Di kitab diterangkan ala bidzikrillah wa tatmainul qulub, diterangkan di kitab baca sholawat itu dapat syafaat di yaumil mahsyar. Makanya waktu saya menolong membantu Ki Khalid, makanya saya pasang speaker keluar. Saya yang bahas urusan dikir. Tanyakan kepada anak-anaknya, tanyakan kepada santrinya. Ini juga datang ke Bengras, ada yang menyasarkan. Tanyakan kepada Ustadz Supian. Saya yang ngebahas. Kalau saya ngebahas hukum, saya nggak tahu, nggak takut sama siapa. Insya Allah, kalau Allah memberi keyakinan dengan kepada saya, akhirnya alhamdulillah di Bengras sudah
berjalan, disiring sudah berjalan. Mulut, tapi alhamdulillah diiring di Mi'raj, sekarang banyak muludan yang diiring. Dulu juga dia muludan itu sampai ke di Maroko, sampai akhirnya Syekh Risakoti dengan Syekh Bauddin Naksabandi bergabung, akhirnya merebut Makkatul Mukarramah, merebut Palestina. Akhirnya kekuatan Islam kuat, akhirnya mengajak damai. Sampai sekarang juga begitu. Nah, ini juga kita ini, mudah-mudahan kita ini dihitung oleh Allah dan nanti dapat syafaat, meneruskan perjuangan para ulama dan meneruskan perjuangan para sahabat dan para aulia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalu bila ibtida, al-akhiru bila imtihak. Wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairud dawa likulli samqamin wada, rahmatan wa shifa fi syirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatul arda was sama. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyaallah, syukron kasir, terima kasih kepada Ustadz Iwan, kepada Ustadz Mistrik, Kesepuhan dengan Habib, juga semua yang hadir pada malam hari ini, dan juga akikah almarhum Bapak Muhidi bin Bapak Haji Marsai, juga yang berpartisipasi memfasilitasi kami, bapaknya Ridwan, Bapak Matseni, juga keluarganya, juga Sarnadi, dan semua yang telah membantu. Alhamdulillah, setiap apa kerjaan, baik keringat setetes pun, apalagi dengan yang lain-lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberatkan timbangan di mizan sebagai bentuk pengorbanan di hadapan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita doakan semuanya dimudahkan segala urusannya, baik urusan dohir maupun urusan batin, dan dikuatkan nilai-nilai ibadah. Semakin tambah usia, semakin kuat dia sinyalnya kepada Allah dan sinyalnya kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita sudah penghujung di bulan Muharram. Mungkin ini ngadain kecil-kecilan lah Muharraman. Alhamdulillah, alhamdulillah, semangat Muharram harus membawa kita sebagai orang yang menguatkan spiritual kita masing-masing. Di bulan Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kisah cerita dari Nabi Allah Adam alaihissalam hingga kita merayakan malam hari ini. Di bulan Muharram taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam diterima. Kita sebagai anak cucunya, keturunan Adam, bagusnya bulan ini kita niatkan tekad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawasul kepada Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam berbuat dosa satu kali dibuang dari sorga, dan 500 tahun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ketemu kunci menyebut nama Nabi Muhammad SAW, diterima taubatnya. Dan mudah-mudahan kita di bulan Muharram, di awal tahun, di bulan Hijriyah, di tahun Hijriyah, sungguh kita punya taubat kepada Allah dengan tawasul kepada datuk-datuk kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kan kita kan keturunan Adam, jadi kita boleh tawasul ke Nabi Allah Adam. Yuk, udahan kita punya lalai, udahan kita punya dosa, perbaiki ke depan, hidupkan hati kita, dohir kita untuk
terus beribadah kepada Allah, dan kita tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan di bulan Muharram juga ada peristiwa Nabi Allah Nuh alaihissalam itu tergenang berbulan-bulan di atas kapal, dan di bulan Muharram awal pertamanya Nabi Allah Nuh itu mendarat di sebuah gunung yang sekarang katanya di Turki. Apa kita tawasulnya bagaimana? Di dalam bulan Muharram kalau kita ketawasul kepada Nabi Allah Nuh, kalau kita punya sebuah pelayaran atau sebuah masalah yang cukup panjang, kita boleh bertawasul ke Nabi Allah Nuh alaihissalam, dan semoga Allah memberikan daratan. Kadang kan kita terombang-ambing kan dalam kehidupan, mau kemana nih, yang usaha kayak, atau yang punya hati ini mau kemana hati saya nih. Mudah-mudahan diberi ketetapan seperti Nabi Allah Nuh diberi pendaratan di kapalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga di bulan Muharram ada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa? Kita juga boleh tawasul itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita dibakar oleh keadaan berbagai macam permasalahan hidup. Semoga Allah mendinginkan seperti apinya Nabi Allah Ibrahim didinginkan oleh Allah, sehingga kita mampu memecahkan masalah kita dengan rasa dingin, dengan pikiran dingin, dengan badan yang dingin, dengan hati yang dingin, sehingga Allah redamkan emosi kita menjadi sabab cinta kita kepada sesama kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Di bulan Muharram juga ada kisahnya Nabi Allah Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan. Ada yang sanggup sekarang begitu? Gelap gulita, nggak ada cahaya, dan bertasbih berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal dhalimin. Kalau rasa masalah itu udah terlalu kekang berbulan-bulan di dari kita, perbanyaklah berzikir. Semoga dengan tawasul ke Nabi Allah Yunus kita diberikan jalan keluar, sehingga kita melihatkan daratan juga, hingga kita bisa tahu bagaimana tindak laku kita di kehidupan dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Di bulan Muharram juga ada peristiwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu masuk ke dalam sumur, diangkat oleh raja, dikeluarkan dari penjara. Ya kan, di penjara sabab yang fitnahnya dia keluar, Allah keluarkan penjara di bulan Muharram. Tuh, banyak sebenarnya kisah-kisah tawasul yang kita ambil dari para nabi kalau kita mau mempelajarinya. Ya, artinya Nabi Allah Yusuf keluar dari penjara ketika bulan Muharram. Allahumma sholli. Semoga kita bisa lepas dari penjara-penjara hati kita, pikiran-pikiran kita, penjara badan kita yang malas-malas, sehingga kita bebas melakukan pergerakan beribadah kepada Allah, bukan karena apa-apa, tapi karena keikhlasan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram banyak nih. Apalagi tuh cerita Nabi Allah Ayub alaihissalam. Bagaimana kesabaran Nabi Allah Ayub alaihissalam dan sakitnya yang bertahun-tahun Allah sembuhkan seketika ketika bulan Muharram. Kembali lagi badan dan tubuhnya utuh. Yang waktu itu Allah sisakan cuman hatinya, jantungnya, dan pikirannya. Ada orang punya penyakit begitu sekarang, nyisain jantung, hati, dan pikirannya. Cuman itu doang sisa, yang lain hancur, tulang-tulangnya juga hancur. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga yang punya penyakit batin dan dohir Allah sembuhkan di bulan ini dengan tawasul kita, siapa yang kita sebut para nabi-nabi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita sampai ke hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita udah sering dengar cerita hijrah, bahwa kita memang harus berhijrah, semangat, punya semangat spiritual, semangat kebatinan, semangat kepikiran, semangat ke badan,
untuk terus menghilangkan segala penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, penyakit pikiran di dalam hati kita. Sadar nggak itu kita punya penyakit tuh? Ya, kalau punya sadar kan kadang kita ngerti, oh kelemahannya diri kita di mana. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah jinakan semua hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, sifat-sifat egois di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Muharram juga ada peristiwa, ya Allah, cucu cicitnya baginda Nabi Muhammad SAW dibantai di Karbala. Terpenggalnya leher-leher cucu cicit Nabi Muhammad SAW oleh tangan umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa itu cerita. Cuman kalau kita ambil garis ceritanya, nih, ente lahir ke dunia, tapi tahu siapa yang mau bunuh. Siapa yang ngebunuh itu udah tahu. Kira-kira apa yang ente lakuin? Orang ada vaksin begini aja udah pada kabur, ada virus aja udah kabur. Tapi Hasan wal Husain ketika lahir digendong tangan kanan Hasan, digendong tangan kiri Husain. Rasulullah menangis. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Hasan bakal diracun, Husain bakal dipenggal dengan si A dan dengan si B. Nangis Rasulullah SAW. Dan singkat cerita, di masa kecilnya Sayyidina Hasan itu dicium bibirnya. Di masa kecilnya Sayyidina Husain itu dicium di lehernya. Sehingga lapor ke Siti Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala ibundanya, kenapa kakek Nabi Muhammad SAW selalu nyium bibir saya Hasan, kenapa selalu nyium leher saya Husain sallallahu alaihi wasallam? Ditanya sama Siti Fatimah Zahra, kenapa ya Rasulullah? Karena Hasan akan mati diracun oleh umatku, karena Husain akan dipenggal oleh umatku. Yang tragis Sayyidina Hasan kan diracun sama istrinya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang Sayyidina Husain, ini fakta cerita bahwa Nabi SAW udah ngasih khabar dari semenjak 7 tahun. Tapi apa yang terjadi? Dihadepin, karena itulah cerita yang Allah berikan kepada diri Sayyidina Hasan, kepada diri Sayyidina Husain. Kita sebagai umat Islam nih, yang nggak tahu cerita kita mau matinya kapan, masa kita kasih takut-takut? Yang beliau udah tahu dari kecilnya siapa yang bunuh. Kira-kira nih, kita dikasih bocoran nih, kita mati ditabrak atau mati apa gimana, pasti akan bunuh duluan orang itu. Bener nggak? Karena sifatnya, bairnya diri kita nih. Tapi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi kehidupannya. Cerita kita punya cerita di hadapan Allah, tertulis di Lauhul Mahfuz. Jalanin, ikhlasin, sehingga turunlah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Alhamdulillah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita diberikan nikmat menjalani kehidupan kita masing-masing dengan rasa syukur dan sabar yang dikatakan Habib, karena rasa syukur dan sabar adalah dua sayap iman yang akan terbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ilahi bijahil anbiya wa malaika awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawasalna bi Qur'anikal karim ya Allah Bihusnil ibadati biasma'ikal husna ajunu bitaubatin nasuhin naghfiru li dunubi wa zallati
tangdul lehalim naji Allah Mustafa Rasul Yasiru li amri ku kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhagi taqwa wa idraki ghayati bin wa bil awliya idolli kuni bihim wa durriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqi wa syarri bisyarri min insi wa jinnati bifadlika basyirni bihusni khawatimi wa birrahmati dkhilni bidaril iqamati alaihi minal maula salatu wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mungkin ada yang bertanya kenapa bisa terjadi atau baru dengar cerita-cerita ini. Pelajarilah di sirot sejarah-sejarah Tariq Islam. Di situ menemukan bagaimana luar biasanya kita punya sejarah. Bahkan kalau dengar kok bisa sih Sayyidina Hasan diracun sama istrinya sendiri. Panjang itu ceritanya. Tapi yang kita ambil bahwa Sayyidina Hasan sambil tersenyum minum itu racun di hadapan istrinya yang ngasih itu racun. Sayyidina Husain tetap masuk ke medan laga, bahkan luar biasa menantang semua dari umat Nabi yang munafik tanpa rasa gentar sedikit pun. Padahal beliau tahu sejengkal selangkah lagi beliau akan terpenggal kepalanya. Allahumma sholli. Jadi ente nggak usah takut kalau mau vaksin ya vaksin deh. Vaksin nggak mau pedang nggak takut sama suntiknya, kecuali yang takut suntik. Jadi kayak anak kecil mau udah tua juga kan. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini mudah-mudahan jadi buat kebatinan kita kuat ya. Sebagai kita semakin mengenal siapa orang-orang soleh, makanya benar kita ingat orang soleh turunlah rahmat. Apa? Zikur solihin tanjili rahmah. Dengan mengingat orang-orang soleh datanglah rahmat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu panjang nanti ngobrolnya. Yang besi udah kedinginan dan kelaparan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tutup dengan taklim dzikir. Mudah-mudahan dengan sabab taklim dzikir ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kecil dan besar. Bahkan 5.000 dosa dan kecil dan besar diampuni Allah subhanahu wa ta'ala pada perkumpulan malam hari ini. Kalau kita nggak punya dosa tersebut, Allah bagikan kepada saudara-saudara kita diampuni walaupun nggak hadir. Tetangga-tetangga yang tidur juga dibagi maghfirah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Afdhalud dzikri fa'alamanahu la ilaha illallah la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi kalimatul haqqin wa alaiha namud wa alaiha basu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin 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 birahmatillah wa karami jazallahu ana sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah ya Allah yang kencang sebut nama Allah ya 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 Rabbi 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 ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim la ilaha illallah la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruful bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi san la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam lagi alaina min insan ihsanu kal qadim ya hananu ya manan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghafar ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala
Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Fatihul qabul tamami kulli sul ma'mul salaisan dhahir wa batin fid din wal dunya wal akhirah dafiyatan likulli syar. Ya Allah, bayangin sifat buruk kita, semoga Allah mengendalikan dan menghilangkan dari tubuh kita, dan kita membakar segala semua keburukan-keburukan kita dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dafiyatan likulli syar jalibatan likulli khair lana wa li hababina wa li walidina masyayikhina fid din ma'alutfi wa afiyah wa laniyati annallaha yunawwiru qulubana wa qalibana ma tuqa wal huda wal afa wal maut ala dinil Islam wal maut ala dinil Islam wal maut ala dinil Islam wal iman bila wal ihsan bila mihnati malam dihan bihaqi sayyidi waladi adnan walikulli niyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad wa sayyidil walid al habib Abdurrahman bin Ahmad Bagadar segap sayyul lailam bil sirril qabul. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu depan di depan, wah, diborong sama bapaknya Ridwan, dimaringin. Shallu ala Muhammad. Mohon maaf atas kesalahan, mudah-mudahan dibukain hatinya lapang-lapang, diberi cahaya. Semoga cahaya itu dapat membawa kita selamat dunia wal akhirah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.